Bu, bojone dilaleke. Rofas ini, hati-hati. Ya, apa yang mulia? Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Zina itu datangnya dari mana? Mata. Turun ke mana? Turun ke hati. Wong lewat handphone wae iso, nek ana fotone wong wedok dibuka digedheke. Ini apa ndak termasuk satu zina? Zina mata. Abai sing duwe itu ya. Iya. Itu jadi hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali untuk ropas karena kita memang memiliki satu pemandangan yang luar biasa. Di sana banyak orang-orang cantik apalagi orang-orang Turki. Ya, perpaduan antara barat dan timur luar biasa. Makanya ini hati-hati nek wong wedok biasanya orang jarang ya. Jarang paling-paling yo gemeteran sithik-sithik tok gitu. Tapi nek orang laki kadang tuh dicemplungin ndak boleh. Selama kita di tanah haram jangan sampai untuk mengatakan seperti itu. Apalagi main mata karo koncone dhewe, wah janda tak lirik terus wae. Engko nek mulai tak pek. Ini apalagi begitu. Ini termasuk ropas. Hati-hati. Ya, sangat hati-hati. Dijaga. Mata itu dijaga. Karena jenengan melihat yang tidak hak itu adalah termasuk zina mata. Allahumma afini fi basori. Allahumma afini fi aini itu kan doa berangkat masjid itu kan itu. Minta tolong ya sehatkanlah mataku untuk tidak memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang. Yang hak bapak itu punyanya istrinya. Istrinya juga gak usah memandang orang lain. Pandang aja bapak. Hati-hati. Ya, wala ropasan. Kemudian yang kedua adalah wala jidala. Nah di sini padudon antara laki bapak dan ibu di sana apa fitur? Oh iya. Kadang-kadang itu menjadi ujian kita. Mamanya kencanan sama bapaknya. Pak, engko nek barane golek oleh-oleh ya karuan karo mulai ya, Pak. Pak kun tenono ning ngene toilet sekolah aja, Pak. Dilale bapak lali. Lali muncul pulang karena selak kepengen biol. Habis itu bapak ora ning ndi to iki? Dinteni jare janjian ora ning. Sudah. Akhirnya kesel to, ibuke pulang. Ngerti-ngerti bapak sudah cerita karo koncone ning ngarep kamar. Wow, guyung-guyung ngono. Ibuke teko. Langsung bapak janji ini sudah tidak diperbolehkan apalagi Pak. Bu, aku mau dia mau ya sudah saling melontar satu omong dengan omong lain. Itu namanya jidal. Bantah-bantahan, golek benere dhewe. Itu namanya jidal. Di sana tidak diperbolehkan. Kalau jenengan sedang ikhram, maka itu kena dam. Pada waktu sudah labbaik Allahumma umratan, apa labbaik Allahumma hajjan, kena dam. Damnya memberi makan 6 orang miskin. Jangan pikir sego karo tempe. Ya makanya mereka standarnya paling tidak 15 real. Kali 6 90 real. Jadi satu kesalahan kayak gitu itu 300.000. Loh, terserah jenengan kalau pengen duit entek ya. Tukaran wae terus di sana. Itu diuji Bapak dan Ibu, betul. Nanti anak dengan mertua, anak dengan orang tua kalau misalkan berangkatnya dengan bisa jadi pasangan kita, Mbak Yu kita yuk uji. Diuji jenengan itu. Makanya kalau begitu Bapak nggih, besok kalau istrinya ngono cerewet langsung adam. Ala wala jidal. Udah meneng wae, ngalah salah siji. Wis minggir wae, lunga gitu. Wis rasa dirungokke, nggih. Nek dengan temennya bisa jadi, bisa. Terutama teman sekamar. Bener aku ndak ngomong. Itu kan jenengan ndak tahu nanti karakternya satu dengan yang lain ndak tahu. Tahunya kan di sana sudah 40 hari. Oh, jebule wong ngene to, wong ngene to. Jengkel kemana nek terus alasan. Ora aku sing nyalake mbok mau sapa anu. Ya sapa setan. Itu kadang-kadang gitu. Makanya kalau ada temennya gitu keluar aja kamar, pergi ke masjid. Kalau kira-kira kancane wis meremut, wis nesu gitu, keluar aja. Jenengan rugi dhewe kok. Jenengan yang rugi sendiri.
ngikuti itu sama aja dengan kena ini. Wala jidala. Alwo meneng. Jadi itu kunci jenengan tuh harus berpegang. Saya di tanah haram. Kemarin diterangkan kan, mesti tentunya sama pembimbingnya. Apa yang namanya tanah haram? Terangkan toh? Enggak. Terangkan toh? Apa tanah haram juga? Tak tes sekarang. Duh, kok meneng kabeh? Hah? Hah? Tanah haram disebutnya kan begitu. Apa? Memang betul mulia, tapi kemuliaannya dari apa? Dari kita dilarang melaksanakan ini. Kan ini dalam surat Al-Baqarah 197 loh. Ini dilarang oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tuh tidak diperbolehkan di tanah haram untuk melakukan ini. Karena dengan ini maka jenengan akan menjadi orang yang mulia. Di sini mabrur. Makanya azam di depan jenengan itu harus pegang betul-betul. Aku kudu mabrur. Koncone ngene-ngene, lunga selesai. Rasa diladeni. Enggak usah diladeni. Ya, ini supaya tidak jidal. Nanti ya gitu di sana ngenyang-ngenyang ya gitu ibu-ibu ini. Padudon karo gak boleh. Nah ini penyakit kayak gini ini. Jadi hati-hati sekali. Sudahlah yang waktu yang pendek itu menjelaskan harus betul-betul berhati-hati. Tidak bisa ngulang lagi loh Haji. Dan harus itu betul-betul ingat-ingat itu. Aku ra iso ngulang meneh aku iki. Nek aku ngene aku rugi. Rugi awake dhewe. Saya katakan. Yang rugi itu kita sendiri, bukan orang lain toh, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah wala busuko, tidak fasik. Fasik itu udah ngerti tapi nekat. Itu fasik, udah ngerti bahwa itu dilarang tapi nekat. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau jenengan pengen hajinya mabrur, silahkan kunci 3 ini. Jadi ada cinta Allah, menggapai ridhonya Allah, kemudian cinta Rasul, ya, kepengen mabrur, kuncinya ini. 4 ini harus betul-betul dipegang teguh. Jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu. Berbantah-bantahan perlu enggak? Betul perlu toh? Allah sudah menyampaikan. Wala jidal. Fasik, enggak ada perlunya, udah ngerti sudah dijauhi. Jangan malah bunuh diri. Kancane ngono wis ngerti ora malah ngeladeni. Ini fasik. Tahu enggak benar neng terus nekat. Ya, ini hati-hati. Jadi azam terbesar itu jangan dirusak dengan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Jangan rofas, hati-hati. Ya. Next selanjutnya. Nyun sewu, orang-orang Indonesia ini mohon maaf deh, saya bukan tapi ini saya melihat satu rata-ratanya. Itu pada umumnya kurang memahami auratnya. Ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwasanya untuk aurat ini kita bisa lihat suratnya surat Al-Ahzab, ya. Tidak saya baca itunya, intinya saja yang ada di sini. Perintahnya Allah, wahai Nabi, suruhlah istri-istrimu dan anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman supaya melakukan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa keluar rumah. Ya. Cara yang demikian lebih baik dan sesuai untuk dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Ini mohon maaf, selanjutnya itu penegasannya bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Mengasihi, sebetulnya gitu. Ini yang saya tegaskan di sini. Jadi kemarin tentunya Bapak dan Ibu sudah banyak disinggung oleh pembimbing-pembimbingnya bahwasanya aurat wanita itu adalah semua tubuhnya
ya. Tertutup kecuali Rasulullah mengatakan wajhaki wa kaifihi ila ruslin. Tentunya kemarin sudah disampaikan, tapi ini saya ulang lagi supaya lebih memahami. Rasulullah menunjuk seperti itu. Kalau ini tidak satu persoalan, ini wajah ya ini. Wa kaifi ila ruslin ini yang ada satu perbedaan, karena nanti dengan aurat ini kita akan melihat bagaimana ihram kita. Kalau auratnya bapak-bapak itu mulai dari pusar sampai lutut. Jadi umpama bapak itu sholat sarungan tok terus ote-ote atau blodet ya, nggak pakai baju, itu sebetulnya sudah memenuhi persyaratan. Ming, nggak sopan. Diundang Pak Jokowi, golek kelambi nih Batik Semar yang paling larang. Lah kok dipanggil Allah kok? Lah Pak Jokowi karo Allah itu tinggi mana? Lah kok malah blodet udah karepe dhewe. Nah ini yang saya maksud begitu, itu sampainya ke sana. Tapi untuk sah aurat itu sudah terpenuhi. Ya, ini dengan kita melihat aurat kita seperti itu, dengan dasar dari surat Al-Ahzab ya 59, next kita lihat bahwasannya para ulama semuanya sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh badannya. Tapi sekarang ini nek ora kudungan yo kebangetan ya. Ketok nek wong ora tau ngaji gitu. Masalahnya apa? Sekarang itu ngaji di mana-mana, bukan mesti kudu ngaji karo kiai di pesantren. Ya toh. Sekarang ilmu itu di mana-mana. Kalau kita sudah tahu Al-Ahzab tadi 59 itu sudah nek orang itu masih Dawud itu ya ketok men nek orang mambu agomo. Nah itu bahasa di daerah saya, karena daerah pesisir itu kan memang kecil itu sudah semua harus masuk di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama. Itu orang-orang pesisir itu umumnya seperti itu. Makanya kalau sudah tahu seperti itu ya kita harus, apalagi sekarang udah eranya era tren jilbab ini, masya Allah modelnya yang macem-macem. Wong ibu-ibu ini aneh kok. Beli kerudung 100.000, 125.000 meneng wae kok. Ya toh? Wes sedekah 120, 150 dieling-eling nganti pirang-pirang tahun. Memang itu nanti sudah punya abang ya, merahnya sudah punya. Kira-kira kok ono merah model apik, ya dibeli kok. Dibeli padha merah ini model lain gitu loh. Kok nek orang meneng itu apa? Nek wis model kudung sing kuncir dhuwur, selesai. Tahu? Dipocong itu udah selesai. Iya, ibu-ibu cuma gitu, kecenderungannya gitu. Ya, wes namanya model itu, masya Allah. Itu kadang-kadang lemari ini kebak kudung, kayak saya. Ya, ini. Lah kemudian yang kedua, yang sewu, kudung itu bukan pakaian orang Timur Tengah. Dulu kan gitu toh. Orang itu kalau berkerudung itu seolah-olah dia seperti orang Timur Tengah yang berkerudung itu cuma orang Arab tok gitu loh. Kita itu tidak wajib, ya, nggak wajib berkerudung. Kadang-kadang sampai seperti itu. Jadi itu salah. Surat Al-Ahzab tadi itu bukan berlaku untuk orang Arab saja, tapi surat Al-Ahzab itu berlaku bagi semua wanita-wanita mukmin yang bertakwa. Itu adalah sebagai libasut takwa, pakaian takwa bagi orang yang mukminah berkerudung itu, ya. Jadi kita sepakat bahwa ada satu kewajiban bagi kita menurut surat Al-Ahzab tadi, bahwasanya berkerudung itu adalah kewajiban bagi seorang mukminah, menutup auratnya, ya. Nah, gandengannya apa? Dengan yang berikut ini. Next kita lihat yang selanjutnya. Boleh, monggo. Tidak ada satu ketentuan pakaian harus begini dah. Lawang belekan kaya ngene wae entuk. Boleh asal memenuhi. Artinya ini tertutup dengan kaos kaki. Nah, ini ada jendelane sithik. Intip-intip ini, ya toh. Kita lihat lagi, coba. Seperti ini ya boleh aja, tapi ini ya bangetan. Rusake. Ya kemarin praktek nggak bilang saya sih, aku rantai kaos kaki putih bumi minta tol. Ini kasihan ini ya. Next kita lihat lagi. Nah kayak gini.
Apa syarat dengan pakaian muslimah itu? Apa syarat dengan menutup aurat? Ini menutup aurat. Kalau dibilang menutup aurat, menutup aurat. Tapi seperti telanjang. Karena masih memperlihatkan lekuk-lekuk yang ada di dalam tubuhnya. Iya nek ngene iki betisnya kalau Lady Day. Betis terindah di dunia. Lah dinobatkan begitu, betisnya Lady Day. Lah nek wis kok gebuk maling. Oh bapake wae nek dirangkul sikile ngono kaya rasane kok ditimpai. Iya lho orang ngaku lho ngene gitu kan. Lho ini kan haji lho kok calon haji lho kayak gini. Ya, next kita lihat lagi. Wow, kayak gini iki. Wow. Maaf loh ya, saya Bapak ini bukan saya ngejak jenengan zina mata supaya jenengan tidak termasuk orang-orang yang dayus. Tidak ada rasa kecemburuan sama sekali, istrinya menggunakan seperti ini, anaknya menggunakan seperti ini. Itu jenengan dosa. Besok ditanya oleh Allah, wahai para bapak, ditanya oleh Allah, kenapa kau biarkan istrimu seperti itu? Ya ini bodinya cantik ya, Masya Allah. Orang ngempal rono rene. Ya apalagi ngangguni coklat. Coklat kayak gini dilihat dari jauh seperti orang telanjang. Ya. Kemudian ini dia pakai jilbab, tapi yang namanya pantatnya diperlihatkan seperti ini. Ini hati-hati, ya. Bapak ini kalau sudah punya anak gadis, istri, kalau begini ini berarti jenengan ini dayus. Akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah kita lihat lagi. Nah, wes nek ngene iki piye? Ngempal rono rene, ya toh? Ngempal rono rene tapi ya nekat. Seperti ini. Yen sewu. Ya, ini hati-hati. Next. Kemudian ada satu kesalahan juga karena aurat Bapak tadi dari pusar sampai ke lutut. Ini kalau berihram kemarin banyak saya lihat ininya tidak kelihatan. Ini kan ada apa namanya, kemarin tentunya para pembimbing sudah melihat ya bagaimana untuk Bapak yang ini dengan berkaitan dengan aurat. Next kita lihat lagi. Nah ini manis toh ya, apalagi ini pada waktu ihram seperti ini. Kemarin mesti pembimbingnya bilang caranya nganggo ihram supaya apa namanya, supaya burungnya tidak berterbangan. Maka hati-hati karena berihram itu kan tidak pakai celana dalam. Maka hati-hati sekarang, hati-hati sekali. Kemudian kayak gini ini juga kenapa ini tidak boleh dilihat? Jelas karena bagi seorang perempuan melihat kayak gini ya gemeter. Apa meneh? Dawud ana ulune mikir di rumah. Iya ya, bapakku kok orang ana Dawud ya, Dawud ngono. Lah ini sama kerisnya. Sama ya, jadi tidak diperkenankan ihram begini ini nggak boleh. Lah kok Bu